Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Daniel, nomor BP 20010017. Perkenalkan, saya Yulianti, BP 200-129. Perkenalkan, nama saya Beni Antonio, saya Prodi D3 Akuntansi, BP 20010005. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian konsep biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber-sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit, biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aset atau harga pokok. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan. A. Biaya produksi. Akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain-lain sebagainya. B. Biaya pemasaran. Biaya yang dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen, contoh biaya promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. C. Biaya administrasi dan umum. Biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk, misalnya biaya gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya berdasarkan kegiatan atau volume produksi. Komponen biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Makin besar volume penjualan, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tetap, biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Berdasarkan objek yang dibiayai. Biaya langsung. Biaya yang dapat didefinisikan langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Biaya tidak langsung. Biaya yang tidak dapat didefinisikan langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Berdasarkan pembebanan periode akuntansi. A. Mengeluarkan modal. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktif tetap. Contoh, mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. B. Pengeluaran penghasilan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai objek biaya, akuntansi biaya, dan hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Yang pertama, objek biaya. Objek biaya adalah tempat adanya biaya atau aktivitas biaya diukur. Tujuannya untuk menelusuri serta memilih seberapa objektif biaya tersebut diandalkan mampu dihasilkan. Unsur objek biaya ada dua. Yang pertama, keterlacakan, yaitu kemampuan untuk membebankan biaya pada sebuah objek biaya yang layak secara ekonomis melalui sebuah hubungan sebab akibat. Keterlacakan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya bahan langsung, yang merupakan biaya yang bisa dengan mudah serta akurat dilacak ke objek biaya. Contohnya seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung, yang merupakan biaya yang tidak bisa dengan mudah serta akurat dilacak ke objek lain. Contohnya seperti bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, ada penelusuran, tracing, merupakan pembebanan biaya ke objek biaya dengan memakai ukuran yang bisa diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama, penelusuran langsung, yaitu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang secara khusus serta secara fisik berkaitan dengan sebuah objek biaya. Contohnya seperti pemakaian roda,
suku cadang, dan upah tenaga perakitan dalam menentukan produksi mobil. Yang kedua ada penelusuran tidak langsung, yaitu pemakaian penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penggerak adalah faktor penyebab terlambatnya dan mengukur konsumsi sumber daya oleh objek. Selanjutnya, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan keuangan yang di dalamnya terjadi penggolongan dan peringkasan atas suatu biaya produksi, penjualan produk, ataupun jasa menggunakan suatu cara tertentu lengkap dengan penjelasannya. Tujuan akuntansi biaya sebagai sumber informasi tentang semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Fungsi dari akuntansi biaya yang pertama, menentukan harga pokok atas suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, perencanaan dan pengendalian biaya. Selanjutnya, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan tujuan utama, yaitu menyediakan informasi keuangan berupa laporan keuangan bagi pihak-pihak di luar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, serta masyarakat umum. Laporan keuangan tersebut berupa laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dalam menyusun laporan laba rugi dan neraca, pada perusahaan diperlukan suatu informasi berupa informasi harga pokok atau produk jadi dan harga pokok barang atau produk dalam proses pada akhir periode tertentu. Harga pokok barang produk jadi secara formal dihitung dan disajikan dalam laporan harga pokok produksi yang merupakan lampiran dari laporan laba rugi. Jadi dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya merupakan bagian integral atau bagian yang tidak dapat terpisahkan dari akuntansi keuangan, karena akuntansi biaya membantu akuntansi keuangan dalam menghasilkan informasi biaya akurat yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan. Kita lanjut selanjutnya, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Nah, hubungan akuntansi biaya dan dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen mempunyai tujuan utama, yakni menyediakan informasi keuangan bagi manajemen yang berguna untuk mengambilan keputusan tertentu. Contoh, seorang manajer pemasaran memerlukan informasi yang relevan sebelum memutuskan apakah perusahaan perlu memberikan potongan harga kepada pembeli atas produk yang akan dijual, atau apakah perusahaan tidak perlu memberikan hadiah atau bonus kepada pembeli atas pembelian produk dalam jumlah tertentu. Nah, untuk mengambil keputusan tersebut, maka perusahaan memerlukan informasi yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, yakni informasi biaya produksi. Informasi biaya produksi ini diolah dan disajikan oleh akuntansi biaya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa akuntansi biaya merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dari akuntansi manajemen. Alasannya, karena akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya yang dibutuhkan oleh akuntansi manajemen guna memberikan pertimbangan kepada manajer dalam proses pengambilan keputusan tertentu. Nah, kita lanjut ke peranan controller akuntansi biaya dan manajemen dan manajer keuangan. Controller memiliki peranan yang penting dalam aktivitas perhitungan biaya, perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan perbaikan berkelanjutan. Controller merancang sistem informasi akuntansi baik untuk laporan internal maupun eksternal. Tugasnya yaitu meliputi analisis profitabilitas dan penyusunan anggaran. Selain itu, controller membuat analisis pendapatan dan biaya untuk pengambilan keputusan tertentu. Nah, akuntansi biaya membantu tugas controller, terutama dalam menghitung biaya dari suatu objek biaya secara akurat dan tepat waktu. Sedangkan tugas utama manajer keuangan adalah mengolah data, yaitu mendapatkan dana dengan biaya murah atau lower cost dan menginvestasikannya dengan tingkat pengembalian yang tinggi dalam rangka mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Tugas manajer keuangan meliputi pengelolaan pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang.
memelihara hubungan dengan perbankan dan investor, menginvestasikan kelebihan dana untuk sementara waktu, dan mengawasi aktivitas pemberian kredit dan penagihan. Lanjut kita ke akuntansi biaya tradisional. Menurut Hansen dan Mowen yang diterjemahkan oleh Fitri Sari berungkapan dalam Junika Ika 2016, metode akuntansi biaya tradisional adalah perhitungan biaya produk berdasarkan fungsi, membebankan biaya dan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung ke produk dengan menggunakan penelusuran langsung. Sistem biaya akuntansi tradisional umumnya memperlihatkan biaya-biaya langsung seperti biaya tenaga kerja dan biaya material serta biaya-biaya langsung lainnya, meliputi biaya reparasi, perawatan, utilitas, dan lain sebagainya. Sistem biaya membebankan biaya tidak langsung kepada basis alokasi yang tidak representatif. Oke, kita lanjut ke akuntansi biaya kontemporer. Pengertian kontemporer adalah suatu hal yang modern yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Contohnya seni kontemporer yang berarti seni modern yang tidak mengikuti berbagai aturan seni pada zaman dahulu dan seni tersebut berkembang sesuai dengan zaman. Sistem akuntansi biaya kontemporer menekankan pada penelusuran dibanding alokasi. Perhitungan harga pokok produk pada sistem manajemen biaya kontemporer lebih menekankan pada perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Baiklah, hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.